Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, penyimak setia channel Petunjuknya Akhirat dimanapun Anda berada, sebangsa setanah air. Berikut ini kami sajikan cuplikan video bersama Gus Abbas Buntet, Ketua atau Panglima tertinggi Perjuangan Wali Songo Indonesia Laskar Sabilillah. Beliau yang mengisi acara di Talang, Kabupaten Tegal yang kemarin mau dibubarkan oleh jongosnya Kabib Dobolowi. Iya, terindikasi kuat kan, seperti itu. Jadi bagaimana tanggapan Gus Abbas Buntet tentang perilaku jongosnya Kabib yang mau membubarkan acara sakral peringatan Isra Mi'raj sekaligus pelantikan DPC PWLS Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal. Wah, luar biasa. Jadi apa yang disampaikan oleh Gus Abbas ini memotivasi kita semua. Biar bagaimana Mukibin Kabib, jongosnya Kabib itu saudara kita sebangsa setanah air. Kalau bisa ya jangan sampai berbenturan. Iya. Karena sebangsa setanah air tidak boleh saling berkelahi. Kita harus kasihan kepada mereka. Kalau bisa kita peringatkan, kita nasihati gitu kan. Biar otaknya yang isinya doktrin dari Kabib ini memudar gitu, hilang gitu loh. Iya. Karena tugas kita adalah watawa sobil haqqi watawa sobis sober, menyampaikan kebenaran. Emangnya yang bisa berteriak amar ma'ruf nahi mungkar cuma golongannya Kabib Dobolowi sebagai motonya atau jargonnya FPI, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya faktanya kalau ditelusuri secara akal waras ya sebenarnya tidak begitu amat sih. Kalau menurut kami pasnya itu bukan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi nyamar ma'ruf nyambi mungkar. Berpura-pura ma'ruf, berpura-pura baik, lah mungkarnya itu ya jalan gitu loh. Tugas kita adalah mengingatkan. PWLS itu mengingatkan, memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kita sebangsa setanah air kan gitu kan. Dari doktrin, paparan, pengaruh yang masif disebarkan oleh Kabib Dobolowi. Ya contoh, ngaji dengan kiai itu belum cukup kalau belum ngaji dengan para kabib. Kabib bodoh satu itu lebih mulia dibandingkan 70 kiai yang alim. Telapak kaki kabib yang hina ahli maksiat itu lebih mulia daripada kepalanya kiai. Ini kan kurang ajar ini doktrin. Ini penyesatan ini saudara-saudaraku. Bagaimana mungkin kebodohan mengalahkan kengaliman terus 70 kali lipat? Terus bagaimana nasib generasi muda kita seumpama tercekoki doktrin itu? Jelas kan? Ya, tugas kita adalah apa itu? Memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kita sebangsa setanah air. Iya, agar tersadarkan, tercerahkan, gitu loh. Karena doktrinnya Kabib itu sampah semua itu. Sampah. Itu dibuktikan dengan banyaknya kitab-kitab Kabib yang terbongkar, yang di situ isinya halu khurafat. Selalu mengumpulkan golongan mereka saja kan gitu kan. Iya, jelas itu. Makanya tugas kita adalah memberikan edukasi, pencerahan kepada siapa? Saudara-saudara kita. Ya kalau bisa ya jangan sampai berbenturan gitu loh. Iya. Kami dicap penakut beraninya di medsos saja kan gitu kan. Banyak itu yang komen di komentar kami. Tapi yo sudahlah. Memang semangat PWLS itu memberikan pencerahan. Jadi adanya
perjuangan Wali Songo ini ya karena adanya Muhyiddin yang ta'assub, yang fanatik buta, dan ta'assub fanatik buta itu tidak boleh dalam agama Islam. Terus perilaku Khabib yang di situ itu membuat orang bingung itu kan harus diluruskan. Karena Al-Quran sendiri sudah jelas. Firman Allah di dalam Al-Quran jelas. Wala talbisul haqqo bil batil. Jangan membuat orang bingung. Katakan yang hak itu hak. Jangan nyamar ma'ruf, nyambi mungkar. Itu membuat umat itu bingung gitu loh. Makanya tugas kita untuk memberikan edukasi, pencerahan kepada saudara-saudara kita kan sebangsa setanah air. Kita dengarkan bagaimana pemaparan Gus Abbas Buntet ya pada saat ditanya tentang Muhyiddin yang mau membubarkan pengajian kemarin malam, Rabu malam Kamis ya, di Kecamatan Talang, Kabupaten Tegal ini, yang kebetulan yang ngisi itu ya Gus Abbas, beliau sendiri. Tuh, kita dengarkan bareng-bareng, saudara-saudaraku semua. Menarik ini. Kan tadi sebelum jenengan naik panggung kan terjadi insiden pada saat pelantikan oleh Muhyiddin. Bagaimana Gus menyikapi kejadian tersebut? Ya biasa saja. Artinya kalau itu Muhyiddin ya kita dihadapi dengan sabar, legowo, karena mereka itu adalah sama-sama saudara kita sesama bangsa Indonesia. Jangan terjadi apa-apa, jangan terjadi sampai sampai adu fisik, jangan sampai, karena kita sama-sama bangsa Indonesia. Kita ini datang, PWI datang, Laskar Sembilan datang ini adalah untuk mencerdaskan masyarakat Tegal, supaya masyarakat Tegal ini keluar dari kejumudan, keluar daripada kezaliman orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang mencidrai akidah, khususnya akidah dan ajaran-ajaran. Karena saya dengan Kiai Imaduddin Al-Badani dan beberapa kiai itu sudah membaca beberapa literatur kitab-kitab yang dikarang oleh Ba'alwi, itu ternyata sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya sekali. Jadi dari di awalnya benar ya Ahlussunnah mau wudu ya, wudu bab akhlak, tapi ketika sudah membahas klan mereka, membahas Abdurrah Maut dan Tarif, bahas ajaran mereka, itu langsung melenceng jauh. Makanya ini masyarakat Tegal ini harus tahu semua, dan itu adalah hak masyarakat Tegal untuk mengakui itu semua. Jadi ya kepada para Muhyiddin dan Al-Ba'ali jangan usah menghalang-halangi. Itu kan hak masyarakat, biarkan masyarakat yang menilai. Itu nggak usah maksa-maksa, biarkan masyarakat. Ini ada hubungannya dengan hidayah dari Allah, betul. Jadi kalau Allah itu memberikan petunjuk, sadar. Mudah-mudahan ya semua masyarakat Tegal bisa sadar. Kita bergerak bukan karena benci ke ini bukan dasar itu. Kalau framing seumpama saya dengan keiman katanya benci orang, ya itu ya salah. Biarkan aja dengan framing orang itu kan fitnah. Dan orang bergerak atas dasar fitnah itu nggak akan dibela oleh Allah. Makanya kita tenang. Jadi yang penting masyarakat Tegal sadar, bisa dapat pencerahan, mendengarkan ilmu yang benar, ilmuwan secara ilmiah. Bagaimana sih mereka itu hak masyarakat Tegal untuk mengetahui siapa itu Ba'ali, siapa itu Ba'ali, bagaimana nasabnya. Itu karena bukan masalah berkaitan dengan Ba'ali ya, tapi karena mencangkokkan ke Rasulullah itu. Sedangkan mereka semua kan umatnya Rasulullah. Ketika ada orang yang mencangkokkan ke Rasulullah, itu maka masyarakat wajib mengetahui, dan itu hak masyarakat untuk mengetahui siapa mereka. Semua orang yang mengaku-ngaku cucunya itu harus terverifikasi, dan masyarakat harus tahu ini yang cucu yang benar, ini salah, ini yang hak, ini yang batil. Jadi kita bukan dalam rangka memecah belah, bukan, tapi at-tafriq bainal haqqi wal batil. Dulu Rasulullah juga sama, dituduhnya memecah belah. Dulu sama juga, Rasulullah dituduhnya macam belah. Dulu juga sahabat tuduhnya macam belah. Padahal bukan, ini at-tafriq bainal haqqi wal batil. Membedakan, memisahkan antara hak dan batil. Supaya kenapa? Karena Allah mengatakan wala talbisul haqqo bil batil. Wala talbisul haqqo bil batil, jangan kamu campur adukan antara hak dan batil. Wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Kamu menyimpan kebenaran sebenarnya kamu tahu. Jadi enggak boleh. Jadi kewajiban PWI dan Laskar menyampaikan dan memisahkan dan ngasih tahu masyarakat begini jangan. Ketika ada Ba'ali seumpama mbahnya bisa mi'raj sampai 70 kali Al-Fadhil Mughantam siapa ya, itu masyarakat harus diberitahu bahwa itu salah, itu sesat, nggak boleh. Kalau tidak diberitahu, kan kalau masyarakatnya sampai terdoktrinasi percaya ada mbahnya Ba'ali itu bisa mi'raj 70 kali, ini akan berbahaya sama akidahnya masyarakat.
Apa? Kata para ulama, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ghazali, Imam Nawawi, manidda'a an-namra'an, manidda'a annahu urija bi ila sidratil muntaha faqad kafar. Barang siapa yang mengaku-ngaku dirinya pernah mi'rajkan oleh Allah ke sidratil muntaha faqad kafar. Kafir. Apalagi kata Imam Nawawi mengatakan, man yaqtada an-namra'an urija bi ila sidratil muntaha faqad kafar. Barang siapa kita nih seumpama orang ini didoktrin, muhibbinnya didoktrin tentang masalah mi'raj. Kemudian muhibbinnya percaya ada sosok selainnya Rasulullah bisa mi'raj ke Sidratul Muntaha yaitu bagi mugaddam. Bagaimana hukumnya? Kan Imam Nawawi sudah ngomong. Barang siapa yang beriktikad mempunyai keyakinan ada seseorang selainnya Rasulullah bisa mi'raj atau dimi'rajkan oleh Allah ke Sidratul Muntaha, faqad kafara. Itu ngeri itu. Sebetulnya maka ini kita harus memberikan pencerahan. Nah, maka ketika warga NU dan kultur NU itu Nih dongane Kanjeng Nabi Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allah mahdi muhibbin fa innahum fi dhulalin mubin. Nah, Terus ke depan apabila terjadi insiden seperti itu seperti tadi lagi, bagaimana pesan Gus untuk anggota PWI Laskar Sabilillah? hindari adu fisik, sabar, tawakal, serahkan kepada Allah. Tapi kalau mereka ngengkel, lihat mereka qatilul ladina yuqatilun, karena mereka melawan lagi. Karena apa? Karena kita juga punya kekuatan. Apa sebabnya? Sebab masyarakatnya harus dibela. Tidak mungkin kita membiarkan masyarakat Tegal itu selalu dalam kesesatan yang didoktrinkan oleh kaum Ba'ali. Nggak mungkin kita merelakan. Karena di Tegal ini banyak yang mondok di pesantren Buntet di mbah saya dan di abah saya, bahkan di saya. Jadi ada kewajiban secara moral untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat. Jadi ketika masyarakat itu ada masuk akidah yang tidak benar, ya saya punya kewajiban untuk memberikan penjelasan. Bukan untuk benci, bukan saya tidak benci atau benci aja. Ataupun mereka itu merasa terganggu, itu kan salah mereka sendiri. Kenapa mereka seperti itu? Sebetulnya kalau mereka itu hidup di Indonesia, udah nggak usah mengklaim-klaim, jangan bilang ilmi, ya udah jangan ngaku cucunya Rasulullah, cukup jadi umatnya Rasulullah selesai. Kemudian juga nggak usah lah doktrin-doktrin kayak apa sih mbahnya mereka itu bisa mengatur Gusti Allah, yaitu adalah Allah itu ketika menurunkan musibah itu sudah dapat izin dari Habib, sehingga musibah yang ada di dunia ini berdasarkan rekomendasi dari Habib. Itu ajaran sesat begitu, nggak usah didengungkan gitu. Itu kenapa itu sesat, dan saya dan orang itu nggak mungkin membiarkan masyarakat seperti itu. Jadi andanya harus diem. Kalian Ba'ali itu jangan sampai mengeluarkan akidah-akidah yang sesat. Kalau anda seperti itu, maka pribumi ini ahli sunnah wal jamaah, Nahdlatul Ulama, madhabnya Asy'ariyah, Maturidiyah, Imam Ghazali, Imam Abul Qasim Al-Junaidi, Al-Baghdadi, Sunatullah, Syekh Abdul Qadir hadapi arus yang sangat besar. Ketika menghadapi arus jangan salahkan. Jadi kalau andanya dia biasa memberikan keterangan ke NU ahli sunnah wal jamaah